Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 401, tidak berpengetahuan. Pedang Leopold tak terbendung, seluruh aula berdesir dengan energi pedang yang agresif. Namun, Ivan tetap berdiri di tempat tanpa bergerak, membiarkan pedang itu jatuh ke tubuhnya. Tidak menghindari dan tidak ada niat untuk bergerak. Dia masih berdiri dengan tenang dan damai. Pada titik kritis ini, saat ujung pedang mencapai tenggorokannya, Leopold langsung mengumpulkan kekuatannya, lalu semua kekuatan bergelombang berkumpul ke dalam tubuh pedang. Ujung pedang sudah berhenti di depan tenggorokannya. "Kamu tidak takut mati?" tanya Leopold. Ini pertama kalinya. Pertama kali ketika dia mengeluarkan pedang dan targetnya berani meremehkannya. "Takut? Siapa yang tidak takut?" Ivan tetap tenang sambil tersenyum. "Tapi, kamu tidak akan membunuhku. Apa yang harus aku takutkan? Apa kamu yakin?" Tubuh pedang Leopold melonjak ke depan dan sedikit mendekat. Ujung pedang pun menyentuh kulit Ivan, tetapi tubuh Ivan keras dan tubuhnya seperti baja. Secara alami, dia tidak bisa menembusnya, tetapi dagingnya sedikit cekung. "Tentu saja aku yakin," Ivan berkata. "Kalau ingin membunuh, dengan kekuatanmu bersama Johan, dan tidak sulit untuk melakukannya. Bahkan saat kamu datang ke rumahku, kalian bisa menangkap anggota keluargaku dan mengancamku. Tapi, kalian tidak demikian. Aku rasa, kalian tidak akan membunuhku. Atau, karena alasan tertentu, kalian tidak akan berani membunuh aku, bukan? Kamu cukup pintar." Leopold mengambil kembali pedang panjangnya dan samar-samar tahu kenapa nonanya menyukai Ivan. Orang ini memang memiliki sinar yang tidak seperti orang biasanya, entah itu dari penampilan atau pemikirannya. Ya, bahkan pola pikirnya pun berbeda dengan orang biasa. "Kami berjanji pada Nona bahwa kami tidak akan melakukan apapun padamu." Leopold tidak menyembunyikannya dan langsung mengatakan yang sebenarnya. "Kalau tidak, kamu pasti sudah mati 10.000 kali. Baiklah, Leopold, jangan ribut dengannya, ayo kita pergi." Johan sepertinya tidak tertarik untuk tinggal lebih lama lagi. Dia menatap Ivan dan bangkit untuk berjalan di luar pintu. "Batu rohmu ini untukmu. Masih di kalimat yang sama, tahu jelas siapa dirimu. Tetaplah menjadi Tuan Reed, Tuan Ivan, jangan mengharapkan hal yang tidak-tidak. Kalau tidak, kamu akan mati." Leopold mendengus dan segera mengikuti Johan pergi. Saat Johan hendak melangkah keluar dari gerbang, tiba-tiba, dia dan Leopold berhenti pada saat bersamaan. Intinya, karena saat ini, mereka merasakan gelombang niat membunuh. Niat membunuh yang kuat, bahkan begitu kuat. "Rumahku bukan kedai teh. Aku bertanya di mana Cassie, tapi kalian malah pergi sebelum menjawab pertanyaanku?" Hampir pada detik yang sama, terdengarlah getaran sebuah pedang. 1 detik yang lalu, Ivan masih ramah dan tersenyum, lalu detik berikutnya, pedang jiwa Dragon Fire di tangannya meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Dia dengan cepat mendekati Johan dan Leopold dalam sekejap. "Tidak tahu diri," hina Leopold. Dia bergerak secepat kilat. Dia mengangkat telapak tangannya dan langsung menuju pedang Ivan. Di antara percikan api, keduanya bertabrakan. Bam! Pedang Ivan berdengung dan lengannya mati rasa. Tubuhnya langsung terpental jauh. Leopold di sisi lain, hanya mundur selangkah kecil saja. Namun, dia melihat jejak darah di telapak tangannya dan tanpa sadar merasa heran. Orang kecil di depannya ini benar-benar menyakitinya? Leopold merasa keheranan dan tidak berani mempercayai semua ini. "Kamu hanya menggunakan sepertiga kekuatanmu dan mengambil pedang dengan tangan kosong. Wajar saja kalau kamu sampai terluka." Johan minum seteguk anggur. "Kamu ke samping dulu, biar aku yang menyerangnya." Leopold bingung. "Paman Johan, aku tidak membutuhkan bantuan paman untuk menyerangnya. Tidak perlu bantuanku, tapi kurasa dia masih belum tahu seberapa besar kesenjangan antara dia dan Nona. Akan kubuat dirinya melihat kesenjangan ini sendiri." Johan melangkah maju. "Ivan, Nona mengungkap identitasnya kali ini karena kamu pergi untuk bernegosiasi dengan Raja Kota Giant hari itu. Dia khawatir sesuatu akan terjadi padamu dan ingin menyelamatkanmu. Dia meminta Leopold untuk melindungimu secara diam-diam. Sayangnya, dia tidak tahu bahwa Raja Kota Giant sama sekali tidak akan melakukan apapun padamu. Menjemputnya hari ini juga di bawah perintah. Tapi, jangan bilang aku tidak akan memberimu kesempatan. Selama kamu bertahan melawan seranganku dan kamu masih bisa hidup, aku akan memberitahumu." Johan masih sedikit menghargai Ivan. Sejak pertama kali dia bertemu Ivan, dia merasa Ivan memiliki kepribadian yang baik dan bakat yang kuat, jadi, dia bersedia memberi Ivan kesempatan. Adapun ucapannya itu bisa dipegang atau tidak, itu terserah Johan sendiri. "Baik." Ivan bahkan tidak memikirkannya dan langsung menyetujuinya. Intinya, sama sekali tidak mungkin untuk memaksa Johan dan Leopold untuk tetap di sana. Bahkan lebih tidak mungkin untuk mencari tahu keberadaan Cassie dari mulut mereka dengan paksa. Baru saja, alasan kenapa dia beraksi adalah karena dia merasa kesal. Meskipun Ivan mati dalam pertempuran, dirinya tidak boleh membiarkan keduanya keluar tanpa halangan. Ini adalah harga dirinya. Harga diri yang tidak bisa dinodai. "Bisa tidak beri aku waktu 10 menit untuk siap-siap?" tanya Ivan. "Ya." Johan tidak keberatan. Menurutnya, sangat sulit bagi Ivan untuk melawan dirinya. Meskipun dia memberi Ivan kesempatan,
itu tidak berarti dia akan bersikap lebih lembut padanya. Satu gerakan Johan mungkin saja sampai membunuh Ivan. Tapi, aku sarankan agar kamu menggunakan 10 menit ini untuk menulis surat wasiat. Juga, aku sudah berjanji pada Nona untuk tidak melakukan apapun padamu. Sekarang, tindakan ini dianggap melanggar janjiku. Kamu tulis suratnya sejelas mungkin. Setelah kematianmu, aku akan memberikannya padanya sehingga dia tidak akan menyalahkanku. Boleh! Ivan mengambil pena dan kertas, lalu menuliskan surat untuk Cassie. Adapun surat wasiat, tentu saja tidak akan dia tulis. Dia ingin menggunakan 10 menit ini untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah menulis surat itu di depan Johan, Ivan membawa batu roh ungu di koper pergi. Dia memasuki lift dan langsung pergi ke ruang bawah tanah. Dia mau apa? Leopold agak bingung. Apa dia akan memanfaatkan 10 menit ini untuk menyerap batu roh ungu? Mungkin. Dia tidak berpengetahuan kalau dia benar-benar melakukan itu. Johan kembali ke ruang tamu dan duduk. Dia meminum seteguk demi seteguk anggur. Anggur itu seolah pelepas dahaganya. Hanya 10 menit saja. Hanya dalam 10 menit, ingin menyerap batu roh ungu. Jangankan orang kecil seperti Ivan itu, Johan sekalipun tidak mampu melakukannya. Menyerap batu itu secara paksa hanya akan berakhir satu hasil. Mati. Coba pikirkan, sebuah wadah, awalnya hanya bisa menampung air seberat 50 kg, tetapi sekarang seseorang ingin menggunakannya untuk menahan banjir yang mengerikan. Mungkinkah berhasil? Jawabannya sudah jelas. Tidak hanya tidak mungkin untuk menahan banjir, melainkan akan terkikis dan hanyut dalam banjir itu. Ivan adalah wadah yang hanya bisa menampung 50 kg air itu, batu roh ungu itu adalah banjir yang mengerikan itu. Johan tidak mengingatkan Ivan. Johan mengelus dadanya, dirinya sudah cukup berbaik hati. Dia tidak punya kewajiban untuk mengingatkannya. Bagi mereka, alangkah baiknya jika Ivan mati sendiri. Ruang bawah tanah. Di ruang kultivasi khusus Ivan, ada berbagai macam peralatan kebugaran yang menakutkan dan disesuaikan secara khusus. Selain itu, ada beberapa bahan dan alat untuk alkimia juga. Duduk di mimbar kultivasi, Ivan melihat batu roh ungu di depannya, lalu menarik napas dalam-dalam. Menyerap batu roh ini seharusnya bisa segera menerobos pelatihan energi dan mencapai periode akar roh, bukan? Matanya membara karena antusiasme dan kegembiraannya. Dia tidak tahu seberapa kuat Johan. Dia hanya tahu, dengan kekuatannya saat ini, ingin melawan pukulan Johan sama saja dengan dongeng dan angan-angan. Oleh karena itu, satu-satunya cara adalah menerobos, yaitu menyerap batu roh ungu dan mencapai periode akar roh. Dia tahu betul kekuatan batu roh ungu. Namun, dengan kekuatannya sendiri, serta metode kultivasi primordial, meskipun sulit untuk menyerapnya, tetap ada risiko tertentu yang mengancam nyawanya. Tetapi, bukan berarti tidak mungkin. Ivan menarik napas dalam-dalam dan sedikit menenangkan suasana hatinya. Kemudian, tatapannya menjadi tegas. Metode kultivasi primordial pun dioperasikan, lalu batu roh ungu di depannya melayang naik turun di udara. Dalam beberapa saat, semacam segel seolah dibuka, lalu aliran energi dari roh menutupi Ivan seperti gerbang yang menahan arus banjir. Bab 402, berapa besar kesenjangan? Energi dari roh yang padat menyelimuti Ivan seperti air terjun. Pada saat ini, semua pori-pori Ivan tampak berubah menjadi lubang hitam, sehingga energi dari roh ungu tampaknya menemukan ventilasi dan mengalir ke arah lubang hitam. Meskipun fisik Ivan sangat kuat, dia merasakan sakit saat menghadapi lautan energi dari roh saat ini. Wajahnya merona merah, seolah kulitnya dipenuhi timah. Dia menahan rasa sakit dan dengan cepat mengoperasikan metode kultivasi primordial. Segera, keringat muncul di dahinya. Dia mulai menembus alam dengan memanfaatkan energi dari roh yang kaya dan kuat. Pusat energi juga disebut sebagai lautan kesengsaraan. Lautan kesengsaraan digunakan sebagai tanah untuk menumbuhkan akar roh. Ivan membimbing energi dari roh yang mengerikan dan menyatukan mereka di lautan kesengsaraan. Lautan kesengsaraan mendidih dan samar-samar terlihat ada satu benih yang bersinar. Meskipun terkubur jauh di dasar laut, ia menyinari seluruh lautan kesengsaraan. Itu adalah benih ungu yang terlihat seperti pil obat halus. Di dalam benih, tampaknya ada sesuatu yang terus berjuang untuk keluar. Hancurkan! Ivan berteriak dan metode kultivasi primordial dioperasikan. Dia tidak peduli dengan rasa sakit di tubuhnya dan terus mengedarkan energi dari roh ungu. Energi dari roh mengalir dengan deras dan menyatu di tubuh Ivan. Pada saat ini, pembuluh darahnya menonjol dan darah mulai keluar dari pori-porinya. Keadaannya sangat menakutkan. Rasa sakit yang ditanggung tubuhnya telah mencapai tingkat tertinggi dalam hidupnya, seolah-olah dia sedang berada di ambang hidup dan mati. Seluruh proses berlangsung selama 5 menit. 5 menit kemudian. Akhirnya, krak! Benih seperti pil ungu itu retak. Di celah retakan itu, kuncup lembut terentang dari cangkangnya seperti sedang meregang. Ketika cangkangnya pecah, ia langsung menyerap energi dari roh dari lautan kesengsaraan. Muncul banyak hal baru melalui tanah dari lautan kesengsaraan. Pada saat yang sama, tekanan pada tubuh Ivan tiba-tiba menurun dan rasa sakitnya menghilang. Ivan tampak seperti orang yang berbeda ketika akar rohnya pecah. Pada saat ini, tubuhnya benar-benar bersinar. Ketika dia melihat akar roh, itu berbeda dengan Ogias dan Rendra sebelumnya. Akar rohnya menunjukkan 9 warna. Merah, oranye, kuning, hijau, sian, biru, ungu, hitam, emas. Batangnya berwarna emas dan di atas batangnya ada 8 cabang. Setiap cabang berbeda dan memancarkan cahaya menyilaukan. Mereka menyerap energi dari roh ungu dengan dahsyat dan bertumbuh cepat. Mereka menyebar ke 5 organ dalam Ivan, merah menutupi jantung, ungu menutupi limpa, hitam menutupi ginjal, sian menutupi hati, dan hijau menutupi paru-paru.
Sedangkan sisa 4 rimpang lainnya menutupi kantong empedu, lambung, usus, dan kandung kemih. Batang emas menembus lautan kesengsaraan dan mengumpulkan ribuan meridian. Jika dilihat lebih dekat, tampak seperti pohon yang menjulang tinggi dengan akar yang tak terhitung jumlahnya dan dipenuhi dengan berbagai buah. Dengan perubahan ini, Ivan hanya merasa bahwa kekuatan ilahi di tubuhnya meningkat. Organ tubuh dan meridian menjadi lancar. Rasa nyaman muncul secara spontan. Sedangkan batu roh ungu itu terkuras dan warnanya memudar karena penyerapan. Jika Johan dan Leopold melihat pemandangan ini, mereka pasti akan terkejut. Harus diketahui bahwa bahkan ahli seperti Johan belum tentu dapat melakukan penyerapan 5 kg batu roh ungu walaupun diberikan waktu 1 hingga 2 hari. Bagaimana dengan Ivan? Seluruh proses hanya dilalui dengan 7 menit. Dihitung sejak dia duduk dan saat menit ke-7, dia sudah membuka matanya. Ivan merasa segar saat dia mengembuskan napas. Tepat saat dia hendak bangun. Tiba-tiba. Bas? Tiba-tiba, getaran berasal dari kelingkingnya. Cincin tanpa batas. Ivan terdiam. Kemudian, dia menutup matanya dan memasuki cincin tanpa batas. Pada saat ini, dia sangat gembira. Hanya terlihat. Dalam kegelapan tanpa batas, 9 pintu muncul. Dia mengenal pintu-pintu ini. Saat terakhir kali pintu itu muncul, dia mengenal Mari dan dia meminjam kekuatan Mari untuk menghancurkan aula imperial. Sekarang, ada 9 pintu. Setiap pintu seperti pintu menuju kehampaan yang sangat gelap. Kali ini, ada 9 pintu. Di balik setiap pintu, pasti ada orang kuat yang bisa memenuhi satu keinginanku. Bukankah itu berarti bisa mewujudkan 9 keinginan? Bagus sekali. Ivan menuju ke pintu pertama dan masuk ke dalamnya. Haf! Segera, semburan panas terasa dan lautan api terlihat. Ini adalah dunia api. Api berkobar di langit dan bumi sepanjang waktu. Di tengah lautan api ini, Ivan menginjak gunung tertinggi yang terbakar api untuk dapat melihat segalanya. Aneh, apa di sini tidak ada orang? Ivan melihat ke sekeliling dan tidak melihat makhluk apapun. Saat dia akan pergi ke pintu sebelah. Tiba-tiba, gunung di bawahnya berfluktuasi. Kemudian, di depan gunung, sesuatu seperti kepala ular yang terbakar api muncul. Ia menoleh dan menatap Ivan. Pada saat ini, Ivan baru tahu bahwa dia menginjak tubuh sebuah makhluk. Itu adalah kura-kura raksasa. Seekor kura-kura yang tertutup api. Kepala kura-kura mirip ular anakonda itu membuat orang merasa ketakutan. Kamu adalah pemilik cincin tanpa batas? Suara tua seperti datang dari langit, bergema dan terdengar di telinga Ivan. Ya. Ivan menstabilkan pikirannya. Di dalam alam tanpa batas, dia adalah dewa. Semua berada di bawah kendalinya. Tidak peduli seberapa kuat dan ganas, akan sulit untuk menyakitinya. Dia tidak memiliki rasa takut. Dia sangat percaya diri dan tidak sombong. Katakan, apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu? Aku belum memutuskannya. Aku akan memanggilmu saat aku membutuhkanmu. Saat suara terdengar, Ivan sudah menghilang. Alasan dia masuk adalah untuk melihat makhluk apa yang ada di dalam. Sekarang dia sudah tahu, jadi secara alami dia akan pergi ke pintu sebelah. Namun, pada saat ini, pikirannya tiba-tiba ditarik paksa kembali ke dunia nyata. Ketika dia membuka matanya, dia melihat lift terbuka. Leopold muncul dalam penglihatannya. 10 menit sudah habis. Paman Johan sedang menunggumu di atas. Melihat Ivan masih hidup, Leopold tidak bisa menahan cibiran. Untung saja dia tidak bodoh. Dia tidak memaksa menyerap batu roh ungu hingga mati. Namun, melihat Ivan berlumuran darah, dia tetap penasaran dengan apa yang telah Ivan lakukan. Akan tetapi, ini tidak penting. Dalam persepsi Leopold, tidak peduli apa yang dilakukan Ivan, itu tidak berguna dan dia tidak bisa lepas dari kematian. Bahkan Leopold saja tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Johan. Oke. Ivan menjawab dan dia pergi ke kamar mandi untuk berbilas sebentar. Dia berganti pakaian dan mengikuti Leopold ke atas. Begitu dia naik, dia mencium aroma kopi di tangan Johan. Hah? Saat Johan melihat Ivan, dia tiba-tiba menyadari bahwa Ivan agak berbeda dari 10 menit yang lalu. Dia ingin tahu lebih banyak, tetapi dia tidak bisa mengetahuinya sama sekali. Aneh. Johan agak mengernyit. Apa yang dilakukan orang ini dengan 10 menit? Pada saat yang sama, Ivan sudah tiba di depannya dan dengan tenang berkata. Ayo, biarkan aku lihat seberapa besar kesenjangan antara kamu dan aku. Bab 403, Kekuasaan. Ivan memang tampak tenang, tetapi hatinya tetap bergejolak. Dia tidak berani ceroboh. Dia belum menerobos sebelumnya, jadi dia tidak bisa merasakan fluktuasi Johan. Dia berpikir bahwa Johan sengaja menyembunyikan kekuatannya, tetapi sekarang setelah menerobos, dia akhirnya samar-samar merasakan ancaman dan potensi besar. Dia akhirnya tahu. Johan bukan sengaja menyembunyikan, tetapi dirinya sendiri yang terlalu lemah. Sama seperti bos dalam perusahaan, ketika menghadapi karyawan biasa, dia selalu ramah dan peduli dengan bawahannya. Pegawai biasa tidak akan pernah merasakan teror mereka. Hanya manajemen atas yang dapat melihat kegigihan dan tegasnya. Bukan disembunyikan, tetapi orang biasa tidak memenuhi syarat untuk merasakan. Ivan, layaknya orang biasa, sedangkan Johan seperti bos dalam perusahaan. Kesenjangan kekuatan antara keduanya sangat besar. Namun, dia tidak takut. Di satu sisi, dia yakin bisa bertahan melawan Johan. Walaupun dia tidak bisa, dia tidak takut karena dia masih memiliki 9 makhluk di cincin tanpa batas yang akan membantunya saat dia berada dalam bahaya. Jika 9 makhluk itu keluar bersama, jangankan bertahan melawan Johan, bahkan mudah untuk membunuh Johan. Tentu saja,
Ivan tidak ingin menggunakan 9 kartu itu dengan 3 alasan. Pertama, setelah menggunakannya, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pintu tanpa batas berikutnya muncul. Sama seperti Mari, Ivan pikir setelah Mari pergi, orang berikutnya akan segera muncul. Namun, dia harus menunggu hingga dia menerobos, pintu tanpa batas baru muncul. Entah kapan pintu itu akan muncul lagi. Kedua, dalam melakukan apapun butuh kekuatan dan kepercayaan diri. Bagaimanapun, kekuatan eksternal hanya bisa membantu untuk sementara waktu, bukan untuk selamanya. Ivan yang tumbuh di pedesaan jelas sadar bahwa dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Kekuatan eksternal hanya bersifat sementara. Ketiga, Johan adalah orang yang tak terduga. Tidak ada yang tahu apakah Johan menyadari bahwa Ivan menggunakan cincin tanpa batas. Jadi, dia tidak akan sembarangan menggunakannya jika tidak berada dalam keadaan kritis. Tuan Johan, jangan terlalu kuat, jangan pukul wajahku. Ivan memantapkan kondisinya dan berdiri di seberang Johan. Tenang saja. Saat suara itu terdengar, Johan tidak memberikan peringatan. Dia langsung memukul dan angin bertiup kencang. Dia mengangkat telapak tangan dan membanting ke arah Ivan. Saat dia mengangkat tangannya, dia memobilisasi energi dari roh di tubuhnya untuk berkumpul di telapak tangan. Jelas-jelas, itu hanya pukulan biasa, tetapi kekuatan kekerasan dan bergelombang yang dibawanya seperti senjata yang dapat menghancurkan bumi yang jatuh dari langit. Seluruh villa bergetar seolah-olah terjadi gempa bumi. Tidak hanya villa mereka, melainkan seluruh villa di area mereka. Potensi semacam itu terlalu menakutkan. Semua perabotan di ruang tamu retak dan pecah. Sangat kuat! Ivan terkejut dan dia berkonsentrasi. Akar roh 9 warna di tubuhnya bersinar terang dan menyinari organ dalamnya. Energi dari roh berkumpul untuk membentuk pertahanan. Pada saat yang sama, penglihatan batin dibuka untuk menangkap semua gerakan aura energi sebelumnya. Sudah saatnya. Dalam sekejap, Johan menyatukan kelima jarinya menjadi kepalan dan meninju ke arah wajah Ivan. Sialan! Tidak punya etika seni bela diri. Ivan bereaksi dengan cepat. Pada saat ini, dia yang awalnya hanya ingin bertahan, mengangkat tinjunya dan menyerang. Bam! Pada detik yang sama, kedua pukulan itu bertabrakan. Buntut teror yang menakutkan menyebar ke segala arah. Tinju Ivan langsung berubah bentuk, tulangnya terpelintir dan darah menetes. Kemudian, tubuhnya terbang keluar hingga menerobos dinding. Dia mendarat di tengah jalan di luar villa. Apa-apaan ini? Sebuah mobil tidak sempat untuk mengerem. Dia langsung melindas tubuh Ivan dan berkeringat dingin. Setelah keluar dari mobil, dia melihat tubuh Ivan baik-baik saja kecuali lengan yang bengkok. Dia merasa sangat bingung. Apa aku sedang berhalusinasi? Jelas-jelas aku melindas kepalanya tadi. Pada saat ini, semua mobil di jalan berhenti. Banyak orang turun dan menunjuk. Pada saat ini, Ivan telah kehilangan kesadaran dan terbaring di tanah seperti orang mati. Tuan! Saat merasakan adanya gerakan, Raffi, Doni, dan I bergegas melintasi kerumunan. Mereka menggendong Ivan dan pergi begitu saja, meninggalkan sekelompok orang yang masih bingung. Raffi segera menghubungi orang-orang keluarga Walker untuk menangani masalah ini. Saat area villa bergetar, dia sudah tahu bahwa Ivan mungkin telah bertarung dengan Johan. Hal semacam ini tidak boleh bocor. Di rumah sakit. Ivan! Rita yang juga mendengar berita itu juga bergegas ke sini. Melihat Ivan yang berlumuran darah, air matanya tidak bisa berhenti mengalir. Ivan, apa yang terjadi? Kenapa bisa begini? Apa ini berhubungan dengan gempa barusan? Menantuku yang baik, kamu akan baik-baik saja. Bangunlah! Dokter, kenapa kamu masih tercengang? Kenapa kamu tidak memanggil dokter? Wajah Mabel, sang ibu mertua menjadi pucat dan berteriak pada Hallie. Saat hal sebesar ini terjadi, kamu malah tercengang dan diam saja. Cepat panggil dokter. Baik. Hallie tidak pernah mengalami hal semacam ini. Dia sangat panik dan bergegas untuk memanggil dokter di villa. Hanya saja, begitu mereka sampai di pintu, Johan dan Leopold masuk. Siapa kalian? Ketika Mabel melihat dua orang asing itu, wajahnya menjadi muram. Siapa yang mengizinkan kalian masuk? Ini adalah tempat pribadi. Keluar! Cepat keluar! Jangan ganggu menantuku! Hallie mengadang keduanya, tetapi dia didorong oleh Leopold. Swoosh! Raffi segera menarik pedangnya dan tidak mengatakan omong kosong. Mengetahui bahwa dia bukan lawan Leopold, tetapi dia masih menyerang. Pedangnya yang tajam ditebas ke arah kepala Leopold. Jika tebasan ini digunakan pada petarung biasa atau bahkan Grand Master Agung, mungkin tidak dapat menahannya. Akan tetapi, lawannya adalah Leopold. Saat tebasan itu jatuh, Leopold dengan mudah memegang pedang itu, kemudian memukul kembali hingga mengenai dada Raffi. Bam! Raffi langsung terbang. Energi dari roh di tubuhnya tersebar. Dia bahkan tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Bang! Hampir pada detik yang sama, jarum beracun hitam menyerang ke arah Leopold. Saat hendak menembus kulitnya, dia langsung menjepit di antara jari-jarinya. Kesalahan kecil dapat menyebabkan perbedaan yang besar. Leopold melakukan pukulan kembali ke arah Doni. Doni langsung pingsan di tempat. Ia juga ingin menyerang, tetapi dia langsung lemas dan tidak bisa bergerak saat Leopold memandangnya. Jangan sakiti anakku. Rita tahu bahwa mereka tidak berniat baik. Bagaimanapun, dia harus mengadang di depan Ivan. Leopold hendak menyerang ketika Johan menghentikannya dan berkata, tidak ada yang salah menyerang petarung. Tapi menyerang orang biasa bukanlah tindakan yang dilakukan oleh keluarga Christian. Rita, bukan?
Johan berkata kepada Rita. Kami tidak memiliki niat jahat. Kami di sini untuk membantunya. Kalau Anda tidak melepaskannya, dia tidak akan bertahan lebih dari 3 jam. Tidak ada seorang pun di Giant yang bisa menyelamatkannya selain saya. Bab 404, gemetar. Tercium bau alkohol dari tubuh Johan, tetapi tatapannya sangat jernih dan tenang. Dia membuat orang merasa dirinya susah dipahami. Tidak boleh! Kamu tidak boleh mengusik anakku! Rita tentu tidak akan percaya dengan orang yang bau alkohol, apalagi Johan juga melukai Raffi, Donnie, dan Yi saat masuk tadi. Tatapan Rita penuh kewaspadaan. Mabel juga sependapat, dia bahkan sudah berlari ke dapur untuk mengambil pisau dapur. Jika mereka berselisih paham, dia akan membacok Johan sampai mati. Tentu saja, sebenarnya, dia juga sangat takut. Tangannya yang sedang memegang pisau juga gemetar. Bibi Rita, Bibi Mabel. Raffi tiba-tiba berkata. Tidak apa-apa, menyingkirlah. Apa yang dia katakan itu benar, tidak ada orang lain di Giant yang bisa menyelamatkan Tuan, selain dirinya. Raffi memiliki segel mantra Ivan di tubuhnya. Dia bisa merasakan bahwa Ivan tidak mati, tetapi aura energi Ivan sangat kacau, seperti bangunan yang dibangun sembarangan dan bisa runtuh kapan saja. Ivan dilukai oleh Johan. Maka, hanya Johan yang bisa menyelamatkan Ivan. Tentu saja. Alasan utama yang membuatnya setuju adalah karena Johan terlalu kuat. Jangankan Johan, orang-orang yang ada di sini jika digabungkan juga bukan lawan dari Leopold. Jika mereka berdua benar-benar ingin menyakiti Ivan, mereka tidak perlu berbelit-belit. Mereka bisa langsung menyerang dan tidak akan ada yang bisa menghentikan mereka. Meskipun Raffi tidak tahu alasan kedua orang yang sudah melukai Ivan ini, masih ingin menyelamatkan Ivan. Namun, apakah itu penting? Raffi sudah ikut dengan Ivan selama ini. Mabel, Rita, dan yang lainnya tahu bahwa Raffi memiliki identitas yang luar biasa dan benar-benar setia pada Ivan. Oleh karena itu, begitu Raffi berbicara, Rita dan Mabel berhenti menghalangi dan melangkah mundur. Johan tidak mengatakan apa-apa. Dia berjalan ke depan Ivan. Setelah memeriksa kondisi Ivan, dia mengeluarkan sebuah kotak dari tubuhnya. Dia mengeluarkan pil emas dan memasukkannya ke dalam mulut Ivan. Dengan tepukan lembut, pil emas meleleh di rongga mulut dan tersebar ke tulang dan anggota tubuh. Saat pil itu menghilang, Johan samar-samar bisa melihat keengganan di mata Ivan. Semuanya sudah selesai. Kemudian, Johan berkata pada Rita. Saat dia bangun, katakan padanya bahwa seminggu kemudian, aku akan menunggunya di menara Taxakelveli. Katakan juga padanya bahwa dia akan mengetahui apa yang dia ingin tahu. Setelah itu, tanpa menunggu jawaban, Johan dan Leopold pergi dengan angkuh. Mereka sama sekali tidak memberi semua orang kesempatan untuk bertanya. Mereka keluar dari kedamaian surga. Leopold agak penasaran. Paman Johan, kenapa Paman mau menyelamatkannya? Sesuai perjanjian, dia tidak mati dan bisa menahan seranganku. Aku akan memberitahu keberadaan Nona. Kalau dia tidak sadarkan diri, bagaimana aku bisa memberitahunya? Johan berkata pelan. Aku hanya menepati janji itu. Paman Johan pasti sengaja meringankan pukulan tadi, bukan? Leopold mendengus. Dia tahu jelas mengenai kekuatan Johan. Jika Johan meninju dengan seluruh kekuatannya, jangankan Ivan, bahkan Leopold sendiri pun akan mati. Namun, Ivan, dia hanya cedera parah. Benar. Dia belum mati. Dia memang hanya cedera parah. Dengan penglihatan Leopold, dia dapat melihat kondisi Ivan yang sebenarnya. Meski terlihat kritis, nyatanya Ivan akan sadar setelah berbaring paling lama 3-5 bulan. Ditambah dengan kultivasi dan sumber daya medis dari keluarga bangsawan, Ivan akan pulih seperti sebelumnya dalam 1 hingga 2 tahun. Jadi, Leopold merasa Johan telah meringankan pukulan itu, tidak sedikit, melainkan banyak. Kalau aku bilang tidak, apa kamu percaya? Johan bertanya dengan penuh arti. Tidak. Leopold menggelengkan kepalanya. Paman Johan, Paman pasti meringankan pukulan tadi. Paman Johan, walaupun Anda ingin menyelamatkannya, seharusnya Anda tidak perlu menggunakan pil pengembalian kehidupan. Apa bedanya dengan pengemis yang minta makan jamuan? Apa dia pantas mendapatkannya? Johan tidak menjawab lagi. Apa meringankan pukulan? Apa meringankan? Apa? Dia bisa mengatakan dengan pasti bahwa dia tidak melakukannya. Ini juga alasan dia menyelamatkan Ivan. Dia bahkan tidak ragu menggunakan pil pengembalian kehidupan yang tak ternilai harganya. Seberapa berharganya pil pengembalian kehidupan? Bahkan Johan hanya punya 1. Jika orang biasa memakannya, dapat terus hidup selama 80 hingga 100 tahun. Jika seorang petarung memakannya, dia bahkan bisa hidup kembali. Kalaupun Johan memakannya, kekuatannya akan meningkat pesat. Awalnya, dia menyiapkan pil itu untuk dirinya sendiri. Namun, hari ini, dia malah menggunakan pil itu pada Ivan. Mengapa? Karena, sejujurnya, ketika dia mengetahui bahwa Ivan masih hidup, dia memang terlihat tenang, tetapi hatinya sudah bergejolak. Seorang pria bisa mengadang pukulan tiba-tiba dari Johan dan bahkan tidak mati. Umur Ivan kurang dari 20 tahun, tetapi dia memiliki kekuatan seperti itu. Johan harus memeriksa kembali tentang Ivan. Johan menyelamatkannya hari ini murni untuk meninggalkan nasib yang baik. Tentu saja, Leopold tidak mengerti. Johan tidak menjelaskan terlalu banyak. Makin banyak orang yang tahu kebenaran masalah ini, makin banyak masalah yang mereka bawa untuk Ivan. Setelah ini, dia benar-benar agak optimis tentang masalah antara Ivan dan Cassie. Tentu saja, meskipun penampilan Ivan hari ini sangat luar biasa, untuk saat ini, kekuatannya masih jauh dari cukup. Setidaknya, tidak bisa menjadi menantu keluarga Madison. Sehari kemudian, di ruang medis kedamaian surga, Ivan akhirnya sadar. Saat dia membuka matanya, dia melihat banyak orang di sekitarnya.
Selain ayah dan ibu mertuanya, ibu, bibi, paman, ada juga Ellen, Nikki, Lillian, keluarga Malen, kepala keluarga Havland, serta keluarga bangsawan seperti keluarga Don, keluarga Mac, keluarga Simon, keluarga Walker, dan anggota penting lainnya dari masing-masing keluarga. Tentu saja, Nikki, Raffi, bayangan 5 bersaudara juga ada di sana. Selanjutnya, orang yang paling penting, Raja Kota Giant Guagui. Seluruh ruangan dipenuhi dengan orang-orang penting. Semua dari mereka dapat memengaruhi Giant. Setelah beberapa bulan di Giant, tanpa sadar, Ivan sudah menjalin hubungan dengan banyak orang berpengaruh yang berpusat padanya. Dengan hubungan ini, dia bisa memengaruhi semua aspek di Giant. Begitu dia membuka matanya, ibunya Rita, ayah mertua dan ibu mertua, serta Ellen segera mengelilinginya untuk menanyakan kondisinya. Aku baik-baik saja. Dia merasakan kondisi tubuhnya yang baik dan melihat lengan serta tubuhnya yang sudah pulih. Dia bertanya, Ellen, sudah berapa lama aku tidak sadarkan diri? 1 hari. Ellen menjawab. Dari kemarin sore sampai sekarang. 1 hari? Ivan sangat terkejut. Dia mengira dia sudah tidak sadarkan diri untuk beberapa hari. Akan tetapi, dia tidak menyangka bahwa hanya 1 hari saja. Hanya dalam sehari, tidak hanya luka luarnya sembuh, bahkan luka dalamnya juga sudah benar-benar pulih. Dia bahkan merasa kekuatannya telah berkembang banyak. Perubahan ini membuatnya merasa sangat heran. Ivan, Johan yang menyelamatkanmu, kata Rita. Dia juga mengatakan bahwa setelah 7 hari, dia memintamu untuk pergi ke Menara Taxakel Valley dan menunggunya. Dia akan memberitahumu apa yang ingin kamu ketahui. Johan. Ivan bergumam dan tidak banyak bicara. Sebaliknya, dia berterima kasih pada orang-orang yang datang menjenguknya. Ivan, bisakah kita mengobrol berdua? Guagui bertanya saat Ivan sedang sibuk. Bisa? Ivan mengangguk. Raja Kota Giant, aku juga ingin menanyakan sesuatu padamu. Karena Tuan dan Tuan Barnes memiliki sesuatu yang penting untuk dibahas, aku akan pergi terlebih dahulu. Orang-orang yang datang menjenguk Ivan adalah orang-orang cerdik. Mereka langsung pergi dengan sendirinya. Setelah Rita, Mabel, Hallie, Ellen, dan yang lainnya mengetahui bahwa orang ini adalah Guagui, mereka juga terkejut dan langsung meninggalkan ruangan. Kamu tanya saja dulu. Ketika semua orang pergi, Guagui berkata, Baik. Ivan tidak berbicara omong kosong dan langsung bertanya. Raja Kota Giant, Johan adalah tamu Anda. Saya ingin bertanya tentang asal-usul dan identitasnya. Bab 405, Lamaran. Johan, Leopold, dan Cassie, identitas ketiga orang itu jelas sangat luar biasa. Johan dan Leopold memiliki kekuatan yang unggul. Sedangkan Cassie lebih kuat lagi. Dia bahkan dapat langsung mengeluarkan 5 kilogram batu roh ungu. Dan, selama percakapan dengan Johan dan Leopold, tidak sulit untuk mendengar bahwa mereka tahu batu roh ungu adalah batu roh. Beda dengan Raja Kota Giant yang menyebutnya tambang roh. Yang paling penting, melalui pertarungan, Ivan jelas menemukan bahwa Johan dan Leopold bukanlah petarung biasa, melainkan orang yang berlatih kultivasi seperti dirinya. Asal-usul mereka pasti sangat luar biasa. Tentu saja luar biasa. Johan, aku sudah berteman dengannya selama 20 tahun. Dia akan selalu sedikit lebih kuat dariku. Guagui tersenyum pahit. Tidak hanya dibandingkan denganku, kalaupun dia bertemu dengan musuh lainnya, tetap saja sama. Tidak peduli seberapa kuat musuhnya, dia akan selalu sedikit lebih kuat. Bisakah orang seperti itu disebut orang biasa? Aku hanya tahu dia berasal dari keluarga Kristen, tapi aku tidak tahu keluarga yang mana. Guagui menghela napas. Aku benar-benar tidak tahu. Setidaknya dalam pengetahuanku di kerajaan Dragonfire, tidak ada keluarga yang sangat kuat dengan nama keluarga Kristen. Tentu saja pengetahuanku terbatas. Dunia ini sangat besar dan ada begitu banyak keajaiban. Baiklah. Ivan menghela napas ringan. Sepertinya setelah 7 hari, dia harus pergi ke Menara Taxakel Valley. Hanya dengan bertemu dengan Johan, dia baru bisa tahu segalanya. Tapi, nanti kamu harus berterima kasih padanya. Kalau bukan karena dia, kamu mungkin sudah mati. Guagui memberitahu Ivan tentang proses Johan menyelamatkan Ivan. Dia orang yang cukup menarik. Ivan bergumam dalam hati bahwa pil yang diberikan Johan bukan barang biasa. Setelah memakannya, dia tidak hanya pulih dengan sangat cepat tanpa adanya jejak. Akan tetapi, dia juga menjadi lebih kuat. Kekuatannya secara keseluruhan setidaknya sepertiga lebih kuat dari sebelumnya. Pil obat itu bukan obat mujarab, tetapi harta karun. Raja Kota Giant, tidakkah Anda mencari saya untuk sesuatu? Ivan bertanya saat suaranya berubah. Guagui menatap lurus. Apa kamu ingat apa yang kamu katakan terakhir kali? Tentu saja. Ivan mengangguk. Guagui mengundangnya ke Kelveli untuk berpartisipasi dalam pertandingan persahabatan antara generasi muda keluarga kerajaan. Pada saat itu, tidak hanya keluarga kerajaan di Kelveli, tetapi juga keluarga kerajaan dari seluruh dunia akan hadir. Hasil akhir dari pertandingan persahabatan akan menentukan kepemilikan area penambangan roh yang baru ditemukan. Karena kamu ingat, mengapa kamu tidak datang untuk melamar? Guagui bertanya dengan serius. Melamar? Ivan tampak tertegun dan tidak mengerti apa maksud Guagui. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin berpura-pura menjadi menantuku? Hanya dengan cara ini, kamu dapat menjadi anggota keluarga Barnes dan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Kamu harus melakukan akting selengkap-lengkapnya. Kalau prosesi lamaran pun tidak ada, apa kamu pikir orang-orang di Kelveli akan percaya? Guagui menjelaskan, kemudian bertanya. Lalu kapan kamu akan datang untuk melamar? Ivan merasa pusing untuk sementara waktu. Jika dia melamar ke kediaman Raja Kota Giant,
bukankah itu akan membuat banyak orang penasaran? Dia tidak ingin terlalu terkenal. Kenapa? Kamu ingin menarik kembali kata-katamu? Aku sudah banyak membantumu. Kalau bukan karena aku, seseorang dari keluarga yang pasti sudah membunuhmu di Giant saat ini. Mereka pasti akan memanfaatkan kondisimu untuk membunuh kalian. Guagui berkata seolah meminta pujian. Aku menyelamatkan nyawa keluargamu. Guagui mengatakannya dengan mudah, tetapi Ivan berkeringat dingin di belakang punggungnya. Mengapa? Karena yang Guagui katakan benar. Ivan pernah membunuh putri kepala keluarga Yang dan membunuh Narki. Keluarga Yang pasti akan melakukan pembalasan dendam. Dengan identitas keluarga kerajaan yang di Kelveli, bagaimana mungkin mereka bisa membiarkan Ivan pergi tanpa melakukan apapun? Namun, kenyataannya memang tidak ada gerakan apapun dan tidak ada tanda-tanda pembalasan. Sepertinya memang Guagui yang membantunya. Tuan Barnes, terima kasih. Ivan dengan tulus berterima kasih. Jika keluarga yang berani menyerang saat dia sadar, dia tidak akan takut. Akan tetapi, jika keluarga yang menyerang pada saat dia terluka, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Mengenai apa yang saya janjikan pada Anda, saya pasti akan melakukannya. Ivan melanjutkan. Saya akan membuat persiapan lamaran. Bagus, haha. Guagui tersenyum cerah. Sejak dia bertemu Ivan, dia makin lama makin suka pada Ivan. Jauh di lubuk hatinya, dia sangat ingin Ivan menjadi menantunya. Namun, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa memaksakan perasaan. Kita akan pergi ke Kelveli 3 hari lagi. Kamu sudah tidak punya banyak waktu lagi. Jadi bergegaslah. Guagui menasihati dan kemudian pergi. Saat kembali ke kedamaian surga, ibu, ayah dan ibu mertua, serta istrinya Ellen, semua sudah berkumpul untuk bertanya kepada Ivan tentang kondisinya. Ibunya bahkan membawanya ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan seluruh tubuh untuk memastikan tidak ada yang terjadi sebelum membiarkannya pergi. Pada malam hari, di kamar mandi, uap memenuhi udara dan dua sosok dalam kabut air saling menyerang. Situasi pertempuran sangat sengit. Pertempuran itu akhirnya berhenti saat terdengar kata ganti tempat. Ivan berjalan keluar terlebih dahulu. Fisik dengan tinggi 180 cm terlihat sangat kuat di bawah cahaya yang indah. Wajah yang tampan dan kejam sejak lahir terlihat memesona dengan tinggi badannya yang sempurna. Di belakangnya, Ellen melangkah keluar dengan mengenakan sandal. Kulit putihnya dan paha rampingnya sangat mencolok. Handuk putih yang membalut dirinya tampak dapat lepas kapan saja. Beberapa tetes air yang mengalir membuatnya sangat memikat. Sayang? Ketika Ellen duduk, Ivan berkata dengan lembut. Ada yang ingin aku katakan padamu. Katakan saja. Apa ada yang sulit dikatakan di antara kita? Pipi Ellen merona merah. Raja Kota Giant menemuiku hari ini untuk membahas masalah yang sangat penting. Ujar Ivan dengan nada suara berat. Dia memintaku untuk pergi ke Kelveli dan membantunya. Setelah Ivan berpikir, dia memutuskan untuk memberitahu Ellen tentang Raja Kota Giant yang memintanya untuk mengadakan lamaran. Bagaimanapun, masalah ini menyangkut terlalu banyak pihak. Melamar putri Raja Kota Giant tidak akan bisa dilakukan secara diam-diam. Saat itu, para keluarga kaya dan keluarga bangsawan pasti akan mendapat kabar tersebut. Ellen juga akan tahu, jadi dia khawatir Ellen akan sedih. Sayang, aku rasa kamu bisa mengambil keputusan untuk masalah ini sendiri. Tidak perlu bertanya padaku. Lagi pula itu hanya berpura-pura, tapi walaupun itu asli, aku tetap akan setuju. Wajah Ellen makin merona merah dan tatapannya sedikit linglung. Dia sepenuhnya mendukung Ivan. Pria yang sangat baik selalu disukai oleh banyak wanita. Suamiku sangat hebat dan aku tidak pernah berpikir untuk mengekangmu. Tapi tidak peduli siapapun itu, kalau kamu sungguh ingin menikahinya, kamu harus biarkan aku melihatnya terlebih dahulu. Baiklah. Dengan persetujuan Ellen, Ivan akhirnya merasa lega. Apa pendapatmu tentang bayangan 5 bersaudara? Nada suara Ellen berubah dan dia tiba-tiba bertanya. Kalau mereka berlima bersama, itu pasti sangat menarik. Ivan terdiam. Keesokan harinya, Ivan membawa Raffi, Doni, dan banyak hadiah lamaran ke kediaman Raja Kota Giant. Namun, dia tidak melihat putri Guagui. Hanya Guagui yang menyambutnya. Ivan, aku benar-benar minta maaf. Putriku sangat manja. Dia tidak senang dan kesal saat tahu bahwa aku mencarikan tunangan untuknya. Dia menolak untuk keluar. Guagui tersenyum canggung. Dia mengatakan bahwa dia sudah suka dengan orang lain. Ibunya sedang berusaha membujuknya. Tidak apa-apa, memang hanya pura-pura. Ivan secara alami tidak peduli. Dia tidak mengenal putri Guagui, jadi itu hanya akting. Ya, tapi dia tidak tahu bahwa masalah ini hanya akting. Yang tahu hanya kita berdua. Guagui berkata. Kamu tidak boleh memberitahu siapapun karena informasi keluarga bangsawan Kelveli sangat lancar. Jadi masalah ini tidak boleh sampai diketahui oleh orang ketiga. Baik? Ivan mengangguk. Proses lamaran sudah selesai. Kalau sudah tidak ada masalah lain, aku akan pulang dulu. Tunggu sebentar. Kata Guagui. Bagaimanapun kamu datang untuk melamar. Kamu sudah membawakan begitu banyak hadiah, terlalu tidak sopan untuk putriku kalau dia tidak keluar untuk menemuimu. Tunggu sebentar, aku akan membujuknya. Baiklah kalau begitu. Ivan mengangguk. Memang. Walaupun itu hanya pura-pura, putri Guagui tetap harus menemui Ivan. Bagaimanapun yang Ivan bawakan adalah uang sungguhan dan prak. Wajar kalau putri Guagui harus menemuinya, bukan? Bab 406, Haidar. Ivan duduk di ruang tamu. Dia menyeruput teh dan menunggu. Sementara itu, di dalam kamar putri Guagui, seorang wanita parubaya sedang membujuk seorang wanita. Wajah wanita itu sangat cantik dan suci. Dia memiliki kulit yang kencang.
Dia berpakaian santai dan keren. Dia berpakaian seperti siswa, tetapi dia bukan siswa sungguhan. Dia memiliki kepercayaan diri dan keberanian di wajahnya seperti lahir di keluarga bangsawan. Alina. Putriku, kamu harus percaya dengan pandangan ayahmu. Suami yang dia pilih untukmu pasti sangat baik. Kamu terlahir di keluarga bangsawan, bagaimana mungkin kamu bisa memutuskan pernikahanmu sendiri? Ibu Alina membujuk. Saat itu, ayahmu dan aku baru bertemu kurang dari 5 kali. Lihatlah setelah begitu lama, kami tetap saling mencintai. Bu, aku berbeda denganmu. Kata Alina. Aku akan membuat keputusan sendiri tentang kehidupan cintaku. Alina. Kurang ajar! Saat itu, suara tenang terdengar. Gregory masuk dari luar. Alina, aku tidak mengatakan apapun terhadap kelakuanmu biasanya. Aku bahkan tidak mengumumkan identitas kita kepada publik. Tapi hari ini, dia sudah datang untuk melamar. Bukankah seharusnya kamu menemuinya? Ayah! Alina sangat tidak senang. Alina, kapan ayah pernah mencelakaimu? Tunangan yang aku cari untukmu memiliki penampilan yang tampan, dia sangat hebat dan merupakan pahlawan muda. Dia merupakan yang terbaik dan memiliki masa depannya sangat cemerlang. Di usia muda, dia sudah menjadi kepala dari beberapa keluarga bangsawan besar. Dia memiliki kecenderungan untuk menyatukan Jayan dan, lupakan saja, aku sudah pernah memberitahumu tentang semua ini. Nada suara Gregory berubah dan dia berkata tanpa ragu. Kalau kamu ingin menolak, kamu harus menolaknya secara langsung, bukan? Atau putriku bahkan tidak memiliki keberanian ini? Oke, aku akan pergi, tapi, tunggu. Alina memanggil penata rias khusus dengan cepat. Rias aku menjadi jelek. Makin jelek, makin bagus. Baik, Nona. Penata rias memandang Gregory dan ibunya. Gregory mengangguk tak berdaya. Setengah jam kemudian, Gregory membawa Alina ke ruang tamu. Ayah, kalau aku menolaknya nanti, ayah tidak boleh membantah. Bisik Alina. Gregory terdiam dan menatap Alina. Dengan penampilanmu, aku khawatir kamu akan membuatnya takut. Gregory pusing. Dia berpikir untuk mengatakan yang sebenarnya pada Alina. Jika Ivan ketakutan, keluarga Barnes akan tersingkir lagi dalam kompetisi persahabatan keluarga kerajaan tahun ini. Jika tereliminasi beberapa kali lagi, keluarga Barnes perlahan akan menjadi terpuruk. Dia menggelengkan kepala dan mengesampingkan kekhawatirannya. Kemudian tetap berjalan ke arah Ivan. Pada saat ini, Ivan membelakangi mereka berdua dan sedang mengamati gambar kuno di ruang tamu. Apa, dia? Melihat punggung Ivan, jantung Alina berdebar kencang dan dia merasa cukup akrab. Wajah yang tidak asing muncul di benaknya. Tidak menunggunya untuk berpikir. Ivan merasakan gerakan di belakangnya dan dia berbalik. Seketika, dia terkesiap dan terpana. Wanita di samping Raja Kota Jayan memiliki tubuh kembung dan wajah penuh bintik. Yang paling penting adalah, dia kenal wanita ini. Alina. Seorang wanita cantik. Sebelumnya, dia pernah menduga bahwa Alina adalah putri Gregory. Namun, setelah Alina dan Gregory saling melawan di pelelangan, Ivan menepis spekulasi itu. Tanpa diduga, keduanya benar-benar ayah dan anak. Kenapa Alina bisa jadi seperti ini? Apakah dia sakit? Tanpa sadar, penglihatan batin Ivan terbuka. Segera, Ivan merasa sedikit lucu. Wanita ini. Dia sengaja berdandan seperti ini? Apa yang sedang dia lakukan? Tidak hanya Ivan yang tercengang, Alina juga. Alina tidak pernah menyangka bahwa tunangan yang dicari oleh Gregory untuknya adalah Ivan. Sebelumnya, bukankah Ivan mengatakan bahwa ayahnya adalah musuhnya? Oleh karena itu, selama periode waktu ini, Alina tidak berinisiatif untuk menemui Ivan. Dia ingin acuh tak acuh dengan hubungan keduanya agar tidak mempersulit satu sama lain di masa depan. Namun, dalam periode waktu ini, makin dia ingin acuh tak acuh dan melupakan Ivan, makin sulit untuk lupa. Dia tidak bisa melupakan keterampilan medis Ivan, serta sikap mendominasi dan penampilan Ivan. Pandangan mereka bertemu, mereka sama-sama terkejut dan merasa heran satu sama lain. Putriku, ini tunanganmu, Ivan. Gregory sedang memikirkan pertandingan persahabatan dan cara membujuk Ellen. Dia tidak menyadari perubahan ekspresi mereka dan memperkenalkan mereka. Kalau kamu ingin menolak pernikahan ini, ayah, saya serahkan semua urusan pernikahan ini pada Anda. Wajah cantik Alina sedikit merona merah dan dia berkata dengan malu-malu. Kemudian dia berbalik dan berlari kembali ke lift. Aku akan kembali setelah menghapus riasanku. Gregory tampak bingung. Ada apa ini? Bukankah sebelumnya Alina memberontak dan menolak semua yang dia katakan? Kenapa? Kenapa Alina tiba-tiba berubah pendapat? Untuk sementara, pikiran Gregory tidak bereaksi. Namun, belasan detik kemudian. Kalian, saling mengenal? Gregory tertawa bodoh dan menangkap beberapa informasi dari mata Ivan. Ya, aku tidak menyangka bahwa putri Tuan Barnes adalah Alina. Alina dan aku saling mengenal. Ivan bertanya dengan penasaran. Kenapa dia merias dirinya seperti itu? Gregory menjawab. Ceritanya panjang. Haha, singkatnya, Ivan, bagaimana kalau kamu makan di sini hari ini? Oke, tidak masalah. Ceritakan padaku bagaimana kamu dan Alina bertemu. Gregory bertanya dengan penasaran. Ini, ceritanya panjang. Ivan baru meninggalkan kediaman keluarga Barnes pada malam hari. Mereka membuat janji untuk pergi ke Calvary bersama 2 hari kemudian. Ketika dia kembali ke rumah, Ivan pergi ke ruang kultivasi di bawah tanah dan memasuki cincin tanpa batas. Di dalam alam tanpa batas, masih ada 8 pintu yang belum dia masuki. Dia sangat menantikannya. Dia menantikan ahli apa yang ada di balik 8 pintu yang tersisa. Ivan menahan napas dan saat dia membuka matanya lagi, dia sudah tiba di alam tanpa batas.
Dalam kegelapan, 9 pintu berdiri tegak. Pintu-pintu itu sangat megah dan luas. Ivan perlahan berjalan ke depan pintu pertama. Meskipun dia sudah pernah memasukinya. Namun, waktunya terlalu singkat sebelumnya. Dia belum tahu banyak tentang kura-kura api itu. Dia masuk ke dalamnya. Api menyala di seluruh area. Dan dirinya masih menginjak puncak gunung besar itu. Untuk lebih tepatnya, itu adalah punggung kura-kura raksasa itu. Dia merasa tidak sopan jika menginjak makhluk itu. Jadi Ivan berpindah tempat. Dia menatap kura-kura raksasa itu dan memperkenalkan dirinya. Senior, saya adalah Ivan, pemilik cincin tanpa batas. Kamu terlahir tampan. Suara lelaki tua itu menyebar dan sebuah bayangan mengembun dari kobaran api. Itu adalah lelaki tua yang seluruh tubuhnya terbakar api, bahkan janggut dan rambutnya juga berwarna merah. Dia tampak penuh keganasan dan kekuatan agungnya bersinar. Namaku Haidar, leluhur alam api. Akhirnya kamu datang juga. Katakan, apa yang kamu inginkan? Meskipun Haidar sudah tua, dia memiliki kepribadian yang ganas. Dia sudah tidur di sini dalam jangka waktu yang lama. Dia menunggu kedatangan Ivan dan akhirnya dia sudah bangun sekarang. Saat bertemu Mari sebelumnya, Mari mengatakan bahwa ada ribuan ahli di alam tanpa batas yang sedang tertidur lelap. Masing-masing dari mereka sedang menunggu Ivan untuk membangunkan mereka. Begitu mereka bangun, Ivan harus mengungkapkan keinginannya dalam waktu 7 hari. Setelah keinginannya tercapai, mereka akan pergi. Ivan mengerti aturannya. Selain itu, dia juga sudah memikirkan apa yang dia inginkan. Aku ingin tahu segalanya tentang cincin tanpa batas. Misalnya, kenapa kamu berada di cincin tanpa batas? Apa kamu ditahan di sini atau kamu yang bersedia? Kalau kamu ditahan, siapa yang memenjarakanmu? Kenapa harus menunggu sampai aku membangunkanmu? Keinginanku adalah mengetahui hal-hal ini. Bab 407, Aku. Meskipun cincin tanpa batas adalah milik Ivan, bahkan perspektif dan teknik kultivasi diperoleh karena itu, Ivan hanya memiliki sedikit pemahaman tentangnya. Bagaimanapun, masih ada 8 pintu lainnya. Jadi masih ada 8 ahli. Dia masih dapat mewujudkan 8 keinginan. Oleh karena itu, dia memilih untuk mengajukan pertanyaan pada Haidar untuk mengetahui lebih banyak tentang cincin tanpa batas. Maaf. Haidar meletakkan tangannya di belakang dan menolak secara langsung. Keinginan ini tidak dapat dikabulkan. Pertama, aku tidak tahu banyak. Kedua, kamu terlalu lemah untuk mengetahuinya. Ivan terdiam. Baiklah. Ivan berpikir sebentar. Pertempuran keluarga kerajaan akan segera dimulai. Jadi dia perlu segera meningkatkan kekuatannya. Senior, kalau kamu memiliki keahlian khusus, tolong berikan semuanya padaku. Aku ingin menjadi lebih kuat. Haidar menyipitkan matanya. Dia belum pernah melihat orang yang kurang ajar seperti itu. Ivan datang dan meminta semua keahlian Haidar. Seketika, Ivan merasakan tekanan besar, seperti badai yang menghantam seluruh tubuhnya. Untungnya, Ivan bereaksi cepat dan melawan dengan kekuatannya. Saat dia menggunakan kekuatan alam tanpa batas, tekanan itu menghilang. Lumayan. Haidar sedikit mengangguk. Dia agak terkejut dan kagum. Kamu memenuhi syarat untuk menerima warisanku. Haidar sudah dapat melihat semuanya. Haidar telah mempelajari banyak hal dalam hidup. Tapi kalau berbicara tentang apa yang benar-benar membuat aku bangga, ada 3. Yang pertama adalah pertahanan, kedua adalah kecepatan, dan ketiga adalah api. 2 yang pertama adalah kemampuan ilahi. Ada baju baja untuk pertahanan, kecepatan terbang untuk kecepatan, dan yang ketiga adalah mengontrol api dalam mengendalikan elemen. Mengendalikan elemen? Ivan masih bisa memahami 2 jenis kemampuan ilahi yang pertama. Sederhananya, itu adalah kemampuan. Namun, dia agak bingung dengan mengendalikan elemen. Kamu sudah pernah mengendalikan elemen guntur? Jawab Haidar. Elemen guntur? Begitu Haidar menyebutkannya, Ivan langsung mengerti. Apa yang dimaksud elemen guntur adalah metode pemicu guntur miliknya. Dengan kata lain, metode pemicu guntur adalah salah satu dari mengendalikan elemen. Sudah mengerti? Tolong beri aku pencerahan. Baik. Haidar menunjuk ke arah Ivan. Seketika, Ivan hanya merasakan informasi mengalir ke dalam pikirannya. Tidak hanya kata-kata, tetapi juga gambar. Hanya dalam sekejap, hal-hal itu seperti tertanam dalam pikirannya, seolah-olah itu adalah bawaan dari lahir dan dia telah mempelajarinya sejak kecil. Metode baju baja adalah metode pertahanan. Jika sudah dikuasai, mungkin bisa bertahan dari serangan yang 10 kali lipat lebih besar dari kekuatannya sendiri. Ivan diam-diam terkejut. Sederhananya, selama kekuatan lawan tidak 10 kali lipat lebih kuat darinya, metode baju baja akan mampu menahan. Dalam keadaan tertentu, metode spiritual ini dapat memberikan kehidupan ekstra. Yang kedua adalah metode kecepatan terbang yang berhubungan dengan kecepatan. Haidar memperolehnya secara kebetulan. Itu bisa meningkatkan kecepatan ke segala arah, berlatih kultivasi secara ekstrem, dan bahkan menempuh jarak jauh secara instan. Apa-apaan ini? Jika bukan karena pengetahuan Ivan tentang dunia sudah berubah, dia pasti akan berpikir bahwa Haidar sedang membual. Beberapa ribu meter dalam sekejap, itu lebih cepat 2 hingga 30 kali lipat. Hati Ivan melonjak. Jika dia bisa menguasai kedua metode spiritual ini, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Yang ketiga adalah mengendalikan elemen. Singkatnya yaitu mengendalikan semua jenis api. Metode ini bisa mengubah semua jenis api menjadi senjata mematikan dan bahkan menciptakan dunia api seperti Haidar. Singkatnya, dalam 1 kata, hebat. Dalam 2 kata, luar biasa. Dalam 3 kata, sangat luar biasa. Ivan bersemangat dan dia segera mulai berlatih kultivasi. Haidar memperhatikan dengan tenang dan sesekali mengingatkan.
Seiring waktu berjalan, Haidar bahkan lebih terkejut. Dalam waktu kurang dari setengah hari, Ivan sudah menguasai setengah metode baju baja dan penguasaan awal metode kecepatan terbang. Dia sangat hebat. Dalam waktu sekejap, dia juga sudah mampu mengendalikan api. Dia bahkan menyerap api di sekitarnya dan menggunakan elemen api untuk meredam tubuhnya. Apa ini pemilik cincin tanpa batas? Mulut Haidar kering. Dia pikir dia berbakat. Dia menciptakan baju baja sendiri, tetapi dia tidak bisa menguasainya dengan begitu cepat. Butuh waktu sekitar setengah tahun untuk menguasai kecepatan terbang yang didapatnya secara kebetulan. Sedangkan untuk mengendalikan api, dia baru menguasainya awalnya setelah 1 tahun. Ivan sudah menguasainya dengan sempurna. Genius! Saat suara terdengar, tiba-tiba, Haidar merasakan tubuhnya mengendur dan belenggu tak terlihat menghilang. Emosinya segera ditarik kembali dari keterkejutan Ivan dan berubah menjadi rumit. Di tengah kerumitan itu, ada juga kegembiraan yang samar. Dia bergumam. Apa sudah bebas? Bas? Ivan masih berlatih kultivasi. Detik berikutnya, dia merasakan getaran. Segala sesuatu di depannya menghilang dan kembali ke kegelapan dan kekacauan. 8 pintu muncul di depannya. Pintu milik Haidar telah menghilang. Apa dia sudah pergi? Ivan agak kecewa. Meskipun dia tidak banyak berhubungan dengan Haidar, kebaikan dalam mengajarkan perlu diingat. Dia memberi hormat ke arah pintu Haidar. Segera, dia berjalan menuju pintu kedua. Pikiran bergerak. Detik berikutnya, pemandangan di depannya berubah lagi. Dia seperti sampai di langit. Saat dia melihat ke atas, ada banyak awan mengambang. Di dalam awan, ada banyak istana. Dia melihat ke sekeliling. Tempat itu sangat luas dan perkasa. Namun, istana di sana sangat bobrok. Banyak istana yang terhuyung-huyung dan menunjukkan kesedihan dan kehancuran. Hanya ada satu istana yang relatif lengkap. Di depan gerbang istana, ada sebuah pedang yang tertancap secara diagonal ke dalam tanah yang memancarkan kehancuran dan kesedihan tak terbatas. Hanya dengan pemandangan di depannya, Ivan seperti melihat perang yang belum pernah terjadi sebelumnya yang berlangsung di sini. Perang itu menghancurkan semuanya serta tidak adanya cahaya. Jika dia tidak yakin bahwa semua yang ada di depannya nyata, dia mungkin akan berpikir bahwa dia ada di film atau game. Niat pedang memang sangat menakjubkan. Sepertinya dunia bisa merasakan penyebaran ilmu pedang kapan saja. Pencapaian seperti apa yang dapat mencapai efek ini? Ivan merasakan niat pedang di sekitarnya. Dia tampaknya memiliki pemahaman yang jelas. Saat dia berpikir, pedang jiwa Dragon Fire muncul di tangannya. Dia mulai menari. Setiap gerakan penuh keganasan dan niat pembunuhan. Selama tarian, cahaya pedang muncul dan membelit. Saat dia berhenti, dia dengan jelas memperhatikan salah satu jalur pedang sudah maju lagi. Dia merasakan peningkatan kekuatan sangat besar. Hanya niat pedang yang memungkinkannya untuk memahami pedang pada tingkat yang lebih dalam. Sulit baginya membayangkan keberadaan seperti apa yang akan ada di sini. Satu pedang untuk memecahkan langit, satu pedang untuk memotong tanah, satu pedang untuk membakar semua cara. Tepat pada saat ini, Ivan merasakan gelombang kuat menyebar. Suara keras dan mendominasi terdengar. Sepertinya ada teror besar yang telah terbangun. Seketika, Ivan ketakutan. Namun, dia tidak kenal takut. Di sini, dia adalah dewa dan tidak ada yang bisa menyakitinya. Swoosh! Seketika, seorang pria parubaya muncul di depan Ivan dengan pakaian jubah putih dan rambut putih. Aura agungnya memenuhi seluruh area ini. Dia berdiri dengan tangan di punggung. Dia menatap Ivan dan berkata dengan acuh tak acuh. Aku adalah Kaisar Pedang, Yafi. Ivan agak terkejut dan berkata dengan serius. Aku, Ivan yang tampan. Bab 408, akan melakukan. Tampan, Ivan? Kaisar Pedang melirik Ivan dengan tatapan dingin. Setelah 3 hingga 5 detik, dia sedikit mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh. Penguasa alam tanpa batas layak mendapatkan gelar kehormatan ini. Ivan merasa agak canggung dan terbatuk. Dia tidak berbicara omong kosong dan langsung berkata. Senior Yafi, tolong bantu aku. Oke. Yafi agak mengangguk. Katakan, apa yang bisa aku lakukan untukmu? Ivan berpikir sejenak dan bertanya dengan enggan. Aku ingin tahu tentang alam tanpa batas dan tentang kalian. Maaf. Yafi berkata pelan. Aku tidak tahu banyak. Aku hanya tahu bahwa semua orang di cincin tanpa batas sedang menunggumu. Hanya saat kamu muncul, mereka akan bangun. Semuanya akan membantumu mewujudkan satu hal. Karena kekuatanmu masih belum cukup, aku hanya bisa memberitahu ini padamu. Tapi, ini tidak dianggap sebagai keinginan. Ivan tidak punya pilihan selain menyerah dan berkata. Senior, kalau begitu, berikan keterampilan unik Anda pada saya. Tatapan Ivan menjadi bersemangat. Dia telah mendapatkan banyak dari 3 metode spiritual yang diajarkan oleh Haidar dan kekuatannya sudah meningkat pesat. Oleh karena itu, dia siap untuk mengintegrasikan semua keterampilan unik dari para ahli ini menjadi satu. Aku tidak dapat mewujudkan keinginanmu. Yafi bahkan tidak memikirkannya. Dia langsung menolak. Kamu tidak layak menjadi muridku. Ivan terdiam. Bukannya dikatakan dapat mewujudkan keinginan apapun? Bagaimana Yafi bisa menolak? Dan, kata tidak layak terlalu menyakitkan. Dengan kekuatan Ivan saat ini, dia jelas merupakan keberadaan yang tak terkalahkan di Giant. Tetapi bagi Yafi, dia benar-benar tidak layak. Ivan agak kesal. Namun, dia bisa mengerti. Setiap orang berhak memilih. Keterampilan unik semacam ini memang merupakan milik Kaisar Pedang. Dia berhak untuk menolak.
Setelah selang waktu singkat, Ivan berkata, "Baiklah, aku akan memikirkan keinginan lain." Ivan meninggalkan Yavi dan tidak terus membuka pintu lainnya. Di alam tanpa batas, dia hanya memiliki waktu 7 hari setelah setiap ahli bangun. Dia awalnya ingin belajar sesuatu dari orang-orang ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa akan terhenti langsung di tempat Yavi. Dia merasa agak tertekan. Hei! Ivan menghela napas dan hanya bisa memilih untuk menyerah. Selama 2 hari berikutnya, dia terus berlatih kultivasi karena hendak pergi ke Kelveli. Kelveli adalah pusat dari kerajaan Dragon Fury. Di tempat semacam itu, jika orang biasa ingin menjadi terkenal, mereka harus menjadi yang terbaik di antara yang terbaik. Harusnya jika ingin menjadi master petarung juga harus merupakan master di antara master untuk bertahan hidup. Sebelum pergi, dia harus menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, dia secara pribadi melatih Raffi, bayangan 5 bersaudara, serta Donnie dan Seker. Bahkan Haley, Ingrid, Harry, dan Johnny, dia juga secara pribadi mengunjungi dan melatih orang-orang di keluarga bangsawan. Dia melakukan ini hanya untuk mengurangi kekhawatirannya. Dia ingin ayah dan ibu mertua, bibi, paman, Ellen, Lard, serta teman-teman dekatnya bisa merasakan keamanan. Untuk berjaga-jaga, dia bahkan secara pribadi mendirikan formasi besar di villa dan memberi mereka jimat pelindung yang telah dia sempurnakan sebelumnya. Ivan, aku ingin pergi ke Kelveli bersamamu. Pada malam sebelum dia pergi, ibunya, Rita, mengungkapkan pikirannya. Nenekmu dimakamkan di Kelveli. Selama bertahun-tahun, aku tidak pernah kembali menemuinya dan mengunjungi makamnya. Aku ingin mengunjunginya. Jika membicarakan tentang ibunya, tatapan Rita menjadi agak ganas dan sedih. Bahkan wajahnya menjadi pucat. Karena dia mengingat adegan ketika dia melihat ibunya meninggal di depan matanya ketika dia berusia 10 tahun. Ivan tahu jelas semuanya dan berkata, "Bu, aku tahu segalanya tentangmu dan keluarga yang..." "Apa?" Rita bertanya dengan kaget. "Kamu tahu semuanya?" Ivan mengangguk. Dia tahu bahwa masalah ini selalu menjadi bayangan di hati ibunya dan juga merupakan penyesalan seumur hidup ibunya. Dia takut ibunya akan sedih, jadi dia tidak membahas lebih banyak tentang topik ini. Sebaliknya, dia berkata, "Bagus juga kalau pergi ke Kelveli. Nenek sendirian di Kelveli, jadi dia pasti sangat kesepian. Ayo kita membersihkan makamnya. Besok kita akan pergi ke Kelveli bersama." "Baiklah, Ivan. Kalau nenekmu tahu bahwa dia memiliki cucu sepertimu, dia pasti akan sangat bahagia." Rita sangat bahagia. Kelveli adalah tempat yang menyedihkan baginya. Dia hidup di pedesaan selama ini, tetapi dia tidak pernah melupakan pengalamannya ketika dia berusia 10 tahun, apalagi ibu kandungnya. Selama bertahun-tahun, dia sering memimpikan ibunya dan adegan mengerikan saat ibunya terbunuh. Dia pernah berpikir untuk tidak pernah menginjakkan kaki di Kelveli lagi untuk selamanya. Hanya saja, saat dia mengetahui Ivan akan pergi ke Kelveli, perasaan rindu muncul lagi. Meskipun ibunya telah meninggal selama bertahun-tahun, dia ingin kembali untuk mengunjungi ibunya. Dia ingin duduk di depan makam ibunya dan menceritakan semua yang telah terjadi selama bertahun-tahun ini. Sementara itu, dia juga bisa menjaga Ivan. Jadi dia mendapatkan 2 keuntungan. "Ivan, kamu lanjutkan kesibukanmu, aku tidur dulu." Rita tersenyum dan berpamitan dengan Ivan. Saat dia berbalik, air matanya mengalir dan adegan mengerikan di masa lalu terus berputar di benaknya. Ivan secara alami bisa merasakan kesedihan dan ketakutan ibunya. Dia diam-diam memutuskan saat tiba di Kelveli. Dia harus mencari keadilan untuk masa lalu ibunya. Saat kembali ke kamar, Ellen sedang membantu Ivan mengemasi beberapa kebutuhan sehari-hari. Ellen berulang kali mengingatkan Ivan untuk berhati-hati saat berada di Kelveli. Saat larut malam, mereka melakukan adegan suami istri lagi. Pagi-pagi sekali, Ivan melemparkan semua barang yang telah dikemas Ellen ke dalam cincin tanpa batas. Selain itu, telepon satelit yang didapatkan Ogeas di rumah juga dilempar. Ponsel ini berhubungan dengan keberadaan ibu kandungnya. Tentu tidak akan terlewatkan. Perjalanan ke Kelveli ini tidak hanya untuk berpartisipasi dalam pertempuran keluarga kerajaan, tetapi juga untuk bertemu Johan. Pada saat yang sama, api penyucian Veliora juga harus diselidiki dengan jelas untuk menyelamatkan ibunya. Perseteruan darah di keluarga Reed juga harus diselidiki. Pada hari yang ditentukan, Ivan dan ibunya naik mobil khusus yang telah dikirim oleh Gwagwi untuk pergi ke bandara. Dari kejauhan, terlihat bandara dan sebuah pesawat pribadi terparkir. Gwagwi sudah menunggu di sana. Selain itu, ada Alina dan 2 pemuda yang mirip dengan Gwagwi. "Ivan, izinkan aku memperkenalkan. Ini adalah putra tertuaku, Jafar, dan putra keduaku, Andri." Gwagwi memperkenalkan pada Ivan. Jafar mengenakan jas dan pakaian formal. Sekilas, dia terlihat seperti orang yang dimanjakan dan telah lama berada di posisi atas. Dia memiliki rasa penindasan dan keagungan yang tak terlihat, kekuatannya juga tidak rendah. Sepertinya dia berusia sekitar 30 tahun. Aura energinya samar-samar sebanding dengan Gwagwi. Dia sedikit tersenyum pada Ivan sebagai sapaan. Namun, Ivan melihat sedikit ketidaksenangan di matanya. Sebaliknya, Andri terlihat sedikit pesolek. Rambutnya berwarna merah dan dia mengenakan merek terkenal. Dia terlihat seperti seorang selebritas. Dia memiliki kepribadian yang sombong. Ketika dia mengetahui identitas Ivan, dia mendengus dingin dan berkata, "Kamu Ivan? Ayahku mengatakan bahwa kamu sangat hebat. Dia juga mengatakan bahwa kompetisi ini bergantung padamu. Aku lihat sepertinya biasa saja, terlalu melebih-lebihkan reputasi." Bab 409, Ziarah. Andri tampak sembrono dan dia menatap Ivan seperti tidak memiliki etika. Ekspresi menghina di sudut mulutnya sama sekali tidak disembunyikan. "Ayahku membual bahwa kamu adalah generasi muda terhebat di Giant.
Aku pikir kamu sangat kuat. Dengan aura energimu yang bergejolak, kamu bahkan bukan dewa perang, kan? Ivan tersenyum dan tidak berbicara. Raut wajahnya biasa saja. Diam! Gragui mengerutkan kening dan berbisik. Apa kamu mengerti etiket? Ayah? Andri adalah putra paling muda. Dia telah dimanjakan sejak dia masih kecil dan dia tidak terlalu takut pada Gragui. Apa ada yang salah dengan ucapanku? Kak? Alina cemberut. Bisakah kamu lebih sopan? Saat Alina berbicara, dia maju untuk menyapa Rita dengan penuh kasih sayang. Bibi, Ivan, sudah siang. Ayo naiklah ke pesawat. Oke, oke. Meskipun Rita merasakan ketidaksenangan Jafar dan Andri, dia tidak mengatakan apa-apa demi harga diri Ivan. Saat pertama kali dia melihat Alina, dia merasa gadis itu baik, dia menaiki pesawat bersama Alina. Gragui berkata, Ivan, silakan. Ivan tidak terlalu menggubris Andri dan naik ke pesawat bersama Gragui. Calvely tidak jauh dari Giant. Hanya 1,5 jam kemudian. Mereka sudah sampai. Setelah turun dari pesawat, Chasto yang sudah duluan tiba di Calvely sudah menunggu di bandara dan mengantarkan mereka ke kediaman yang sudah diatur. Calvely memang makmur. Kenapa Tuan Barnes tidak menetap di Calvely untuk berkembang? Di sepanjang jalan, Ivan melihat kemakmuran Calvely melalui jendela mobil dan tidak bisa menahan perasaannya. Calvely juga merupakan kota tingkat pertama di kerajaan Dragonfire. Pesisir Giant telah berkembang selama bertahun-tahun, tetapi masih jauh dari ibu kota kerajaan Dragonfire. Ada banyak bunga dan gedung-gedung tinggi di sepanjang jalan. Semua jenis mobil mewah juga dapat dilihat di sisi jalan. Calvely adalah tempat yang mengumpulkan banyak orang luar biasa dari semua lapisan masyarakat. Meskipun leluhur keluarga Barnes adalah pahlawan kerajaan Dragonfire, tetap saja ada perbedaan untuk keluarga kami. Sudah sangat baik bagi keluarga Barnes untuk menjadi raja di Giant. Bagaimana mungkin berkhayal untuk tinggal di Calvely? Gragui menjelaskan. Omong-omong, Ivan, jangan panggil aku Tuan Barnes lagi. Kamu sudah menjadi tunangan Alina, jadi kamu harus memanggilku Paman Gragui. Baik, Paman Gragui. Benar juga. Seperti yang dikatakan Gragui, mereka semua adalah orang luar biasa. Banyak orang kelas atas dari berbagai bagian kerajaan Dragonfire mungkin tidak dapat bertahan saat hidup di Calvely. Keluarga seperti keluarga Barnes tentu bisa tinggal di Calvely dan mereka bisa hidup dengan sangat baik. Akan tetapi, bukankah akan lebih nyaman untuk menjadi raja lokal daripada di Calvely? Omong-omong, kedua putraku, terutama putra kecilku memang sangat sombong. Kalian masih harus berhubungan dengan satu sama lain untuk waktu yang lama. Kalau mereka melakukan sesuatu yang membuatmu tidak senang, kamu tidak perlu memikirkanku. Selama tidak membahayakan nyawa mereka, ajarilah sesukamu. Hehe. Ivan tidak banyak bicara. Baginya, ini semua hanyalah masalah sepele. Entah Andri atau Jafar, dia sama sekali tidak mengambil hati. Sesampainya di tempat tinggal, Ivan segera menemui ibunya. Bu, karena masih ada waktu, ayo pergi untuk menziarahi makam nenek terlebih dahulu. Ini adalah salah satu tujuan Rita datang ke Calvely. Ivan secara alami tidak akan melupakannya. Oke. Rita mengangguk dan setelah berpamitan dengan Gragui, keduanya meninggalkan villa. Bu, apa kamu ingat di mana nenek dikuburkan? Tentu saja aku ingat. Rita menjawab. Meskipun sudah lebih dari 40 tahun, Calvely tidak banyak berubah. Pada usia 10 tahun, Rita ikut dengan ibunya untuk tinggal di Calvely. Dia ingat dengan jelas kenangan masa kecilnya. Calvely adalah kota pertama yang berkembang di kerajaan Dragonfire. Pusat kota telah dibangun 100 tahun yang lalu dan perubahannya sangat kecil. Mereka berdua keluar dan memberhentikan taksi. Begitu mereka masuk ke dalam mobil, Rita berkata, Tuan, ke Gunung Alpak. Gunung Alpak terletak di pinggiran luar Calvely. Butuh lebih dari 3 jam untuk berkendara dari kota ke pinggiran kota. Sesuai namanya, bentuk gunung itu sangat mirip dengan Alpak, sehingga diberi nama Gunung Alpak. Setelah turun dari mobil, Rita membawa Ivan ke depan gunung dan mengeluarkan peta yang dibuat sendiri yang sudah sangat tua. Dia memasuki gunung bersama Ivan dan mereka berputar-putar. 1 jam kemudian, mereka sampai di sebuah lereng. Kemudian Rita mengeluarkan bunga. Di sini? Ivan agak bingung. Tidak ada makam di depannya. Hanya ada rumput liar dan pepohonan. Benar, di sini. Rita tersenyum pahit dan kenangan muncul di tatapannya. Saat nenekmu meninggal, keluarga yang memintaku untuk meninggalkan Calvely. Aku menggendong nenekmu dan berjalan hingga kemari. Di sini juga aku bertemu dengan ibu angkatku. Dia membantuku menguburkan nenekmu dan menggambar ini. Dia mengatakan bahwa aku mungkin akan kembali suatu hari nanti dan dia takut aku tidak dapat menemukan tempat ini. Sudah lebih dari 40 tahun, jadi normal sekali kalau makam itu sudah hilang. Ziarah hanya dilakukan untuk menenangkan pikiran selama bertahun-tahun. Rita tidak peduli jika makam itu ada di sana atau tidak. Dia hanya tahu bahwa ibunya ada di sini. Dia mengambil bunga dan mulai menaburkannya bersama Ivan. Ivan tidak bisa berkata-kata. Memang, jika dimakamkan di Gunung Tandus, ingat lokasinya saja sudah beruntung. Tidak bisa mengharapkan makam itu terawat dengan baik. Sebelum datang, ibu Ivan harusnya sudah menyiapkan mentalnya. Jika itu orang lain, mungkin hanya bisa begitu. Namun, Ivan memiliki penglihatan batin. Jika ada sisa-sisa tubuh, dia dapat menemukan lokasi dengan tepat. Diam-diam dia membuka penglihatan batin dan mencari sisa tubuh neneknya. Sekitar 6 hingga 7 menit kemudian, dia menemukannya. Ibunya memang mengingat lokasinya dengan benar. Akan tetapi, dalam 40 tahun terakhir, bentang alamnya sudah berubah. Jenazah nenek tidak lagi berada di tempat dia dikuburkan, tetapi berjarak 30 hingga 40 meter.
Bisa dilihat dengan jelas bahwa memang ada sisa-sisa tubuh yang terkubur di tanah yang jaraknya hampir 30 hingga 40 meter jauhnya. Sekarang, hanya ada tulang mati yang tersisa. Ivan sekilas merasa dingin. Ada banyak luka serius di tulang kering. Sulit membayangkan penyiksaan seperti apa yang diderita neneknya saat itu. Keluarga yang benar-benar kejam. Ivan merasa kagum di dalam hatinya dan diam-diam bersumpah akan mencari keadilan bagi ibunya dan neneknya yang sudah meninggal. Ibu? Ivan menoleh. Mari kita maju sedikit. Menurut perubahan bentuk lahan, kalau dimakamkan di sini 40 tahun yang lalu, sekarang harus maju sekitar 30 meter. Ah, benarkah? Rita agak bingung. Namun, dia memilih untuk mempercayai Ivan. Bagaimanapun, Ivan adalah siswa berprestasi. Sejak kecil, dia sangat baik dalam studinya. Tidak peduli masalah besar atau kecil, dia tidak pernah membuat orang lain khawatir. Pengetahuannya jauh lebih luas dari ibunya yang merupakan seorang bibi tua parubaya. Segera, Ivan berjalan ke depan. Bu, ibu istirahat sebentar, ya? Saat tiba di bagian atas kerangka, Ivan mulai membersihkan rumput liar dan batang pohon. Di depan ibunya, dia tidak menyembunyikan apapun. Dia menggunakan metode pengendalian api. Api menyala dan muncul sebuah lubang. Dia menggunakan pedang jiwa Dragon Fire untuk memecahkan tanah dan batu dan menumpuk sekantong tanah di atas kerangka. Bab 410, Orang yang Kuat. Rita tampak terbelalak. Dia tidak tahu kapan putranya menguasai metode seperti itu. Dia belum pernah mendengar dan melihatnya. Ivan, bagaimana kamu bisa membuat api itu menyala secara tiba-tiba? Rita terkejut sekaligus bingung. Adegan sebelumnya tampak lebih sinematik dari saat menonton film. Ini adalah metode yang biasa digunakan para petarung. Saat Ivan punya waktu luang, dia sudah memberitahu mertua serta ayah dan ibu mertuanya tentang petarung. Jadi tidak rumit untuk dijelaskan. Oh, mengetahui bahwa itu adalah metode petarung, Rita tidak merasa aneh. Bagaimanapun, petarung adalah sesuatu yang jauh di luar pemahaman mereka. Bukan karena Ivan tidak mengajari mereka cara berlatih, tetapi setelah mencoba, benar-benar sulit untuk melakukannya. Bahkan hal-hal yang belum sempurna dan paling sederhana pun tidak bisa dilakukan. Bu, saya dan cucu Anda datang ke sini untuk berziarah. Saat menaburi bunga, Rita membawa Ivan untuk membungkuk dan berdoa. Rita juga menceritakan pengalaman beberapa tahun belakangan. Entah karena merindukan ibunya atau mengingat kembali penderitaan yang diderita bersama ibunya, air mata Rita menetes perlahan. Ivan menemani dalam diam. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan matanya tiba-tiba melihat ke kedalaman gunung. Dia benar-benar merasakan gelombang fluktuasi energi dari roh di sini. Fluktuasi yang sangat kaya dan kuat. Selain itu, fluktuasi ini sedang mengawasi dirinya dan ibunya. Ivan mengaktifkan penglihatan batin. Dia melihat ke kejauhan dan 200 meter jauhnya, dia melihat seseorang. Seorang pemuda. Pemuda itu mungkin hanya berusia 25 tahun. Dia berdiri di dahan pohon dengan tangan di belakang. Matanya terlihat seperti elang. Tatapan keduanya beradu. Kekuatan tak terlihat berdesir dan mengejutkan burung-burung. Ivan menarik pandangannya. Bu, sudah larut. Ayo pulang. Mungkin ada binatang buas atau sesuatu di pegunungan pada malam hari, jadi tidak aman. Oke. Rita sudah mewujudkan keinginannya dan bangkit untuk pergi bersama Ivan. Mereka berjalan keluar dari gunung. Hanya saja, pemuda di belakang mereka selalu mengikuti. Ivan sedikit mengerutkan kening. Dia memberhentikan mobil dan membawa ibunya masuk ke mobil. Bu, pulanglah terlebih dahulu. Ada hal lain yang harus aku tangani. Aku harus pergi ke tempat lain. Pulanglah lebih awal kalau sudah selesai. Perintah ibu. Setelah mengantar ibunya, Ivan kembali ke gunung. Keluarlah. Dia melihat ke arah pohon besar yang lebat. Saat suara terdengar, di balik pohon, pemuda itu berjalan keluar. Dia membawa pedang di punggungnya. Pedang itu terbungkus kain putih. Lebarnya lebih dari 20 cm dan panjangnya 210 cm. Pria itu mengenakan jubah kuno dengan gaya rambut mengembang dan rambut keriting. Seharusnya dia pernah mengeriting rambutnya. Dia berusia awal 20-an dan tingginya sekitar 180 cm. Dia hanya sedikit lebih pendek dari Ivan. Siapa kamu? Kenapa kamu mengikutiku? Ivan menatapnya dengan hati-hati. Dia tidak mengenal orang itu. Namun, satu-satunya hal yang dapat dipastikan adalah orang itu sangat kuat. Orang itu lebih kuat dari Doni, Raffi, Heli, Harry, dan bahkan lebih kuat daripada Rendra, master petarung dari keluarga Parker di Giant. Sederhananya, orang di depannya sudah keluar dari kategori petarung. Tubuhnya penuh dengan energi dari roh. Dia sama dengan Ivan, merupakan seorang yang berlatih kultivasi. Namaku, Petrus Mulyono. Petrus juga menatap Ivan. Dia telah berada di Calvary selama bertahun-tahun. Dia sedikit banyak tahu mengenai generasi muda yang kuat dari keluarga besar di Calvary. Akan tetapi, dia belum pernah melihat orang ini. Bukannya aku mengikutimu, tapi kamu masuk ke tempat di mana aku melakukan kultivasi. Kamu juga menampilkan metode spiritual yang luar biasa. Katakan padaku, bagaimana mungkin aku tidak memperhatikanmu? Petrus sudah melakukan kultivasi di sini selama setahun. Selama setahun, semuanya berjalan aman. Karena Gunung Alpak berada di pedalaman dan di pinggiran Calvary, sangat sedikit orang yang datang. Kadang-kadang ada 1 atau 2 orang yang datang, tetapi dia juga tidak akan menyadarinya. Namun, hari ini, dia tersentak. Bagaimanapun, itu karena fluktuasi yang dihasilkan oleh metode spiritual Ivan. Namamu Ivan, bukan? Dari percakapan sebelumnya antara Ivan dan ibunya,
Petus sudah tahu nama Ivan. Bagaimana kamu bisa mengendalikan api? Sejauh yang aku tahu, petarung tidak memiliki metode spiritual seperti itu. Jelas itu bukan trik biasa. Kalau kamu mengikutiku karena alasan ini, kamu mungkin akan kecewa. Karena kamu tahu itu metode spiritual, kamu pasti juga tahu bahwa metode itu tidak mudah untuk diwariskan. Raut wajah Ivan tampak biasa. Dia tidak rendah hati atau angkuh. Dia juga tidak menunjukkan kegembiraan atau kemarahan. Dia tidak berprasangka buruk atau baik terhadap pemuda di depannya ini. Dia benar-benar hanya orang asing. Kenapa dia harus menjelaskan pada pemuda itu? Hah? Ekspresi heran muncul di wajah Petus. Kamu tidak tahu siapa aku? Biar ku ulangi, namaku Petus. Ivan mengangkat alisnya. Aku tahu namamu Petus Mulyono. Lalu? Ivan tidak bisa berkata-kata untuk sementara waktu. Apa yang salah dengan orang ini? Apa yang begitu hebat dari sebuah nama? Hanya dengan sebuah nama, kamu ingin orang lain memberitahumu rahasia? Sialan. Jika bukan karena orang ini tidak menyinggung perasaannya sejauh ini, dan bahkan menunggu sampai dia mengantarkan ibunya pergi sebelum muncul, Ivan akan langsung memarahinya. Alis Petus berkerut. Sepertinya kamu bukan penduduk asli Kelveli. Tidak mungkin jika petarung di Kelveli tidak tahu tentangnya. Kalaupun mereka tidak mengenalnya, mereka pasti akan tahu nama keluarganya. Tapi, itu tidak penting lagi. Di antara petarung, kekuatan adalah segalanya. Di bawah tinju, tidak ada rahasia. Suara Petus baru saja terdengar. Tiba-tiba, energi dari roh melonjak. Kemudian dia melompat dan meninju ke arah Ivan. Lebih baik jika dia tidak bergerak. Dengan gerakan ini, tampaknya ruang ini pun terpengaruh. Angin kencang yang menyebar. Pohon-pohon di sekitarnya membungkuk, bunga dan tanaman hancur, serta batu-batu besar bergetar. Pemandangan itu sangat menakutkan. Serangan tiba-tiba ini membuat Ivan agak terkejut. Pukulan ini memang sangat ganas. Tinju yang tampaknya kecil, tetapi membawa energi yang mengerikan. Jika dikonversi, setidaknya beratnya 7 hingga 800 ton. Satu pukulan cukup untuk membuat truk besar menjadi besi tua. Dalam usia 30 tahun, mungkin tidak banyak orang yang bisa menghadang pukulan ini. Sayangnya, Petus menghadapi Ivan. Ivan adalah salah satu dari sedikit orang itu. Bam! Ivan menjulur telapak tangannya ke depan. Dalam sekejap, sebelum Petus sempat bereaksi, Ivan sudah mengepalkan tinjunya. Tinju yang bergelombang seperti memukul kapas. Tidak menimbulkan gelombang apapun. Tinju itu ditangkap oleh Ivan dengan mudah. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Pukulan Petus yang keras. Dapat ditahan? Petus terkejut dan menatap semua yang ada di depannya. Dia menatap pemuda yang setidaknya 5 atau 6 tahun lebih muda darinya. Dia tidak percaya. Ini sangat luar biasa. Siapa Petus? Dia adalah generasi muda kebanggaan keluarga Mulyono. Dia sudah memisahkan diri dari petarung dan melangkah ke latihan kultivasi. Dia melakukan kultivasi akar roh dan dia merupakan orang yang kuat di puncak akar roh. Kalaupun pukulan ini terkendali, dia tidak berniat membunuh Ivan. Namun, pukulan itu diharapkan cukup untuk menaklukkan Ivan. Pada akhirnya, antara petarung, memang benar bahwa kekuatan yang menentukan semuanya, tapi Ivan melihat ekspresi Petus dan dia menyeringai. Dia berkata dengan samar. Jelas, kamu tidak memiliki kekuatan seperti itu.